Pemirsa, pemerintah melalui Kemenristek, Badan Riset dan Inovasi atau BRIN, tengah menyiapkan PCR test kit dan juga rapid test buatan Indonesia untuk mendeteksi virus COVID-19. Sejauh ini persiapan sudah masuk ke tahap uji validasi di Kementerian Kesehatan. Ini artinya tinggal selangkah lagi akan diproduksi massal. Kita akan membahas ini bersama dengan Menteri Riset dan juga Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi, Pak Bambang Brojonegoro. Pak Bambang, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita mendengar kabar baik ini dari pemerintah bahwa akan segera menguji dan juga ada uji validasi dari untuk rapid test ini. Sejauh ini seperti apa Pak perkembangannya? Ya, pertama tentunya kita mencoba untuk menyelesaikan dan bisa memproduksi secepatnya. Dan kebetulan proses uji validasi saat ini masih berlangsung, tetapi perkiraannya di akhir bulan ini kita sudah bisa memproduksi baik yang rapid test, ya diperkirakan yang rapid test sekitar 40.000 unit, ya kemudian yang PCR test kira-kira dengan jumlah yang sama, sehingga diharapkan mulai bulan Juni yang namanya test kit buatan dalam negeri atau inovasi Indonesia itu sudah mulai bisa dipergunakan, baik untuk mendukung tes massal yang dibutuhkan oleh pemerintah tentunya, maupun juga untuk keperluan masyarakat, terutama yang rapid test. Oke, Pak Bambang, ini kan kabarnya RDT Kit ini merupakan perkembangan teknologi yang menggunakan strain virus. Bisa dijelaskan Pak, maksudnya seperti apa pengembangan dari teknologi ini? Ya, yang rapid test kebetulan yang segera siap itu adalah rapid test yang berbasis peptida sintesis, di mana peptida sintesis itu dibuat atau didesain yang mirip dengan strain virus yang ada di Indonesia. Dan kebetulan kita sudah punya isolat, ya, dan sudah juga mengirimkan whole genome sequencing kepada GISAID, dan tentunya dengan menggunakan virus yang local transmission atau yang beredar di Indonesia, kita harapkan sensitivitas atau akurasi dari rapid test-nya akan menjadi semakin baik. Tentunya kita tahu bahwa rapid test tidak sebaik PCR test, tapi kita upayakan karena rapid test ini sangat dibutuhkan dalam jumlah besar, kita upayakan memperbaiki akurasinya. Baik, Pak, terkait dengan terapi plasma dalam upaya penyembuhan COVID-19 ini sampai sejauh mana Pak uji cobanya? Ya, kebetulan setelah uji coba dalam skala terbatas yang dimulai di RSPAD dan bekerja sama dengan lembaga Eijkman, maka awal minggu ini sudah ada protokol nasional dan uji dan clearance ethical, sehingga tahap uji coba ini bisa diperluas di lebih banyak rumah sakit. Dan kebetulan baik donor maupun peralatan sudah siap, dan dengan adanya protokol dan uji clearance ini diharapkan lebih banyak pasien COVID-19 yang bisa mendapatkan treatment plasma ini. Baik, sesuai dengan target Presiden yang bilang bahwa 10.000 PCR harusnya bisa dilakukan untuk penyebaran COVID-19, Pak. Sejauh ini apakah target ini sudah secara optimis bisa kita capai, dan kendalanya seperti apa yang dialami pemerintah sampai saat ini, Pak? Ya, kalau tentunya ini lebih banyak nanti di gugus tugas atau Kementerian Kesehatan, tapi berdasarkan informasi yang kami miliki, perkiraannya hari ini atau hari terakhir ini sekitar 6.000 sampai 7.000 spesimen per hari. Untuk mengejar target 10.000, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan, selain menambah laboratorium, menambah alat, dan juga SDM untuk menjalankan laboratorium tersebut. Cara lainnya adalah memang seperti yang dilakukan oleh lembaga Eijkman, saat ini sedang menunggu mesin memang yang diimpor dari luar, di mana mesin ini setelah terinstall, insya Allah sehabis Lebaran, bisa meningkatkan kapasitas pemeriksaan dari yang hariannya sekarang sekitar 400 spesimen di Eijkman, sesudah Lebaran diperkirakan bisa menjadi 1.000. Nah, 1.000 ini kan kira-kira 10% dari target 10.000. Jadi artinya
upaya untuk meningkatkan tes ini bisa dilakukan dengan meningkatkan produktivitas. Tidak harus dengan menambah lab, tapi bisa juga dengan menambah baik kebutuhan alatnya, mesinnya, dan juga yang paling penting adalah ketersediaan dari reagen yang merupakan bahan penting dalam pemeriksaan PCR. Baik, jadi tidak perlu penambahan dari laboratorium, melainkan hanya menambah produktivitasnya, Pak. Sejauh ini apakah dengan... Maksud saya bukan gitu. Mungkin laboratorium tetap perlu karena sebaran dari COVID ini kan di seluruh Indonesia. Baik. Ya, jadi harus ada laboratorium. Tapi maksud kami untuk mempercepat target yang 10.000, salah satu yang harus dilakukan adalah dengan perbaikan atau peningkatan produktivitas melalui mesin, kemudian ketersediaan reagen, dan juga tentunya yang tidak boleh dilupakan SDM yang cukup untuk melakukan pengujian di laboratorium. Baik, nah tadi bicara soal laboratorium. Beberapa waktu lalu Pak Doni Monardo juga sempat menyebutkan bahwa ada sekitar 7 atau 8 laboratorium yang sampai saat ini belum terintegrasi datanya dengan gugus tugas. Bagaimana Menristek melihat hal ini? Ya, tentunya mekanisme dari pengumpulan data hasil pemeriksaan spesimen itu dilakukan oleh Litbang Kesehatan. Jadi kalau ada laboratorium yang belum terintegrasi, berarti gugus tugas atau Litbangkes harus segera melakukan koneksi atau komunikasi dengan laboratorium tersebut, karena tentunya sayang sekali kalau kapasitas laboratorium tersebut menjadi tidak optimal hanya karena mereka belum terintegrasi dengan sistem nasional yang memang dikoordinasi oleh laboratoriumnya Litbang Kesehatan. Baik, Pak Bambang, nanti kita lanjutkan lagi usai jeda. Kami break sebentar, nanti kita akan kembali lagi dalam Prime Time.